P3K ini sudah beberapa minggu ini menjadi trending, dan kami dari DPR sudah bersikap. Yang pertama, kita sudah melakukan rapat dengan Sekda dan Kabang, waktu itu dipimpin oleh saya langsung. Yang pertama itu ada surat dari Menteri, terus dari BKN dan juga dari BKD Kabupaten Melaka. Ini 3 surat ini yang membuat teman-teman kita para calon P3K ini datang ke sini dengan keraguan dan seolah-olah mereka dipersulit untuk mengikuti tes. Tentu itu sangat tidak baik bagi Kabupaten Melaka, karena kita perlu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak-anak Melaka itu untuk mendapat tes. Tetapi di dalam BKD itu mereka menambahkan satu poin itu di dalam poin pertama yang edaran Menteri tentang bahwa pegawai yang daftar dalam pangkalan data atau tenaga non ASN pada BKN dan sementara aktif sampai saat ini, itu tidak boleh. BKD tidak boleh melakukan itu karena rujukannya harus dari edaran Menteri tersebut dan BKN. Itu hampir sama, kedua surat itu sama. Saya sudah baca, isinya sama. Hanya beda itu di suratnya surat yang dikeluarkan oleh BKD. Nah, ini menjadi polemik dan menjadi ketakutan bagi anak-anak Melaka ini. Nah, setelah itu dalam rapat itu kita bersepakat untuk tidak boleh memasukkan lagi kalimat atau kata itu. Nah, jadi Sekda sendiri setuju bahwa merujuk kepada aturan Menteri 347. Tidak tahu, saya juga hari ini mereka datang lagi menyampaikan bahwa sudah ada desas-desus bahwa mereka akan gagal atau tidak akan lolos seleksi untuk tes P3K ini. Tentu di dalam 347 itu kan sudah jelas, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah itu tidak ada keterangan bahwa yang saat ini. Nah, sehingga mereka punya peluang yang sama karena mereka aktif dan terdaftar di database BKN. Nah, yang kedua, poin B itu atau ada kata atau, saya tidak tahu ini BKD menafsirkannya seperti apa, bahwa pegawai yang aktif bekerja atau pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir. Kan ada kata atau, jadi mereka bisa masuk kepada yang poin pertama. Nah, tentu ini yang menjadi perhatian kita sebagai pimpinan DPR dan anggota DPR. Saya pikir pemerintah tidak boleh menambah lagi kata-kata tersebut untuk mempersulit dan menakut-nakuti. Di rapat tadi saya sampaikan, ini sebagai orang Katolik ini adalah bulan meriah. Kita beri ketenangan jiwa, ketenangan batin untuk anak-anak ini bisa mengikuti proses bulan meriah ini dengan baik di Kabupaten Melaka yang tenang. Ini risau ini. Ini bukan mereka saja, tapi mungkin mereka punya istri, mereka punya anak, mereka punya bapak mama, mereka punya keluarga besar yang dimana sekarang dalam keadaan tidak nyaman. Dan ini prosesi besar bulan meriah di Melaka ini sangat luar biasa. Harapan saya bahwa ini perlu kita pemerintah melihat bahwa ini anak-anak Melaka. Terlepas dari tendensi apapun, 1000 kali sekarang dia lagi mengabdi, walaupun sudah tidak mengabdi lagi, dan yang memutuskan itu adalah pemerintah juga kontrak mereka. Jadi pemerintah juga harus punya bertanggung jawab. Andaikan mereka ini tidak diberhentikan, pasti kali ini mereka juga akan lolos dalam tes atau tes pun, tapi 1000-an lebih orang yang dibutuhkan pasti terpenuhi. Ini belum menjadi catatan pemerintah. Jadi saya sebagai pimpinan DPR, saya minta kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang baik, yang positif, yang bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada 3000-an sekian anak Melaka yang akan mendaftar,
menjadi mengikuti tes P3K. Karena ini adalah anak-anak Melaka. Ini adalah salah satu bentuk perhatian juga dari pemerintah pusat kepada daerah, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Dan ini anak-anak ini sudah mengabdi bertahun-tahun. Nah, kalau andaikan tafsiran dari BKD atau mungkin edaran menteri ini hanya untuk mereka yang aktif 2 tahun terakhir dan tidak melibatkan poin A yang mengatakan mereka yang sudah terdaftar, yang aktif bekerja, maka ini terjadi diskriminasi besar-besaran. Dan pemerintah tetap berpegang kepada ini, maka kami DPR akan mengambil sikap. Tentunya yang pertama kami RDP besok dengan pemerintah Kabupaten Melaka untuk mendengar secara resmi. Yang kedua, tadi dalam rapat kami menyampaikan di pemerintah melalui Pak Asisten 1 bahwa pengumuman seleksi P3K ditunda setelah rapat RDP, hasil RDP ada. Andaikan masih tetap menggunakan aturan yang ada yang dikeluarkan oleh BKD dan penafsirannya masih sama terus, maka kami DPR akan melakukan konsultasi dan juga melakukan tindakan yang lebih nyata dengan bersurat, dengan surat yang akan ditandai oleh pimpinan DPR dan anggota DPR bahwa terjadi keseimbangan di dalam tes ini. Ya kalau kita mau secara kasar itu diskriminasi. Bahwa aturan yang dibuat ini ditafsir menutup ruang kepada mereka tenaga kontrak yang sudah tidak aktif atau sudah diberhentikan 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu untuk tidak mengikuti tes. Terus anak-anak ini mau diapakan oleh pemerintah atau negara ini. Tentu ini menjadi rujukan, ini akan kami perjuangkan sampai bagaimana mereka mendapatkan ruang. Kami tidak berjanji, tetapi sebagai wakil rakyat itu adalah tugas kami. Dan kami akan terus mengawal persoalan ini dan ini meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk bagaimana anak-anak Melaka ini mendapatkan kesempatan dan haknya untuk tes P3K.